Bayangkan sebuah tempat di mana waktu berhenti, cahaya tak bisa melarikan diri, dan hukum-hukum fisika seolah tidak berlaku lagi. Lubang hitam, objek paling misterius dan mematikan di alam semesta. Mereka tersembunyi di balik kegelapan, membengkokkan ruang dan waktu, dan menyimpan rahasia yang bisa mengubah pemahaman kita tentang realitas. Tapi apakah lubang hitam hanya penghancur? Atau sebenarnya mereka adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar? Dalam video ini, kita akan menyelam ke dalam dunia lubang hitam. Dari yang sekecil atom hingga yang lebih besar dari seluruh galaksi. Kita akan membongkar teori-teori paling gila yang pernah dilontarkan para ilmuwan dan mengungkap fakta-fakta yang akan membuatmu mempertanyakan segalanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menatap langsung ke jantung kegelapan alam semesta? Saat kita membayangkan lubang hitam, kita mungkin memikirkan objek raksasa di tengah galaksi. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis lubang hitam yang sangat kecil? Begitu kecil, sehingga mungkin saja satu berada tepat di sebelahmu tanpa kamu sadari. Mereka disebut micro black hole, sebuah lubang hitam mini yang, menurut teori, bisa seukuran atom, namun memiliki massa sebuah gunung. Ilmuwan seperti Stephen Hawking pernah menyebut kemungkinan micro black hole tercipta pada saat Big Bang, dalam kekacauan energi murni dan tekanan tak terbayangkan. Dan yang lebih mengejutkan, lubang hitam sekecil ini, jika benar ada, bisa menguap secara perlahan, melepaskan energi dalam bentuk radiasi yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking. Namun, hingga kini, belum ada satupun micro black hole yang benar-benar terdeteksi. Tapi bagaimana jika mereka benar-benar ada dan hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkap eksistensinya? Pertanyaannya adalah, jika lubang hitam sekecil atom bisa menciptakan ketakutan sebesar ini, apa yang terjadi jika kita mulai berbicara tentang lubang hitam yang lebih besar dan benar-benar nyata? Ketika sebuah bintang raksasa kehabisan bahan bakar, ia mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Tekanan gravitasi menjadi tak tertahankan, dan dalam sekejap, lahirlah sebuah lubang hitam. Inilah yang dikenal sebagai stellar black hole, lubang hitam bintang. Objek ini terbentuk dari kematian bintang yang sangat besar, setidaknya 3 kali massa matahari yang meledak dalam peristiwa supernova, lalu kolaps menjadi titik tanpa volume, singularitas. Lubang hitam jenis ini tersebar di seluruh galaksi, dan beberapa bahkan sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Salah satu yang paling terkenal adalah Cygnus X1, lubang hitam pertama yang pernah dikonfirmasi. Ia menghisap materi dari bintang pasangannya, menciptakan piringan panas yang memancarkan sinar X ke angkasa, sebuah pertunjukan kosmik yang tak terlihat oleh mata manusia, namun bisa dideteksi oleh teleskop. Fisikawan Kip Thorne pernah berkata, lubang hitam bukanlah kehancuran, melainkan jendela menuju struktur terdalam ruang dan waktu. Dan jika lubang hitam bintang saja sudah cukup mengerikan, bagaimana dengan lubang hitam yang masanya miliaran kali lebih besar dari matahari? Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika lubang hitam tumbuh hingga menjadi penguasa galaksi itu sendiri? Di pusat hampir setiap galaksi besar, tersembunyi raksasa kosmik yang tak terbayangkan. Supermassive black hole, lubang hitam dengan massa jutaan hingga miliaran kali matahari. Di jantung galaksi kita sendiri, Bima Sakti, terdapat satu yang telah diamati selama puluhan tahun, Sagittarius A. Meski tak terlihat secara langsung, para ilmuwan berhasil melihatnya melalui tarian bintang-bintang yang mengorbit sesuatu yang tak kasat mata dengan kecepatan luar biasa. Tahun 2019, dunia tercengang ketika Event Horizon Telescope menangkap gambar pertama dari bayangan sebuah lubang hitam supermasif di galaksi M77. Itu bukan sekadar foto, itu adalah bukti eksistensi nyata dari kehampaan paling ekstrim di alam semesta. Namun, satu pertanyaan tetap menghantui para ilmuwan.
Bagaimana makhluk raksasa ini terbentuk? Tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan dengan pasti. Beberapa percaya lubang hitam ini terbentuk dari penggabungan lubang hitam lebih kecil dalam waktu kosmik yang sangat panjang. Yang lain berspekulasi, lubang hitam supermasif lahir bersamaan dengan galaksi itu sendiri, dari bahan misterius di awal alam semesta. Pertanyaannya sekarang, jika monster ini ada di setiap galaksi besar, apakah mungkin ada jenis lubang hitam yang bahkan lebih ekstrem dan melampaui batas logika kita? Jika kamu pikir lubang hitam supermasif sudah cukup besar, tunggu sampai kamu mengenal makhluk kosmik ini, ultramassive black hole, lubang hitam yang beratnya bisa mencapai 100 miliar kali massa matahari. Ya, kamu tidak salah dengar. Satu objek tak terlihat, tak terjamah, tapi memiliki bobot seperti seluruh galaksi dikompresi ke satu titik tunggal. Salah satu kandidat terbesarnya adalah lubang hitam di pusat galaksi Thon 618, yang masanya diperkirakan mencapai 66 miliar kali massa matahari. Untuk memberimu gambaran, jika matahari sebesar bola basket, Thon 618 akan sebesar sebuah planet. Keberadaan mereka menantang semua model kosmologi. Bagaimana bisa sebuah lubang hitam sebesar ini terbentuk begitu cepat? Bahkan saat alam semesta masih muda, ilmuwan mulai mempertanyakan, apakah ada proses luar biasa yang terjadi di awal semesta? Atau mungkinkah ada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya tentang gravitasi, waktu, dan struktur ruang? Pertanyaannya kini menjadi lebih gila. Jika lubang hitam bisa tumbuh hingga tak masuk akal, apakah mereka bisa terus tumbuh sampai mereka menelan alam semesta itu sendiri? Seiring semakin dalamnya kita memahami lubang hitam, muncul satu pertanyaan gila yang tak bisa dihindari. Apakah lubang hitam adalah gerbang menuju alam semesta lain? Beberapa fisikawan terkemuka tak menolak kemungkinan itu. Teori wormhole, yang sempat disinggung dalam relativitas umum Einstein, menyebut bahwa lubang hitam bisa terhubung dengan lubang putih tempat materi keluar di sisi lain ruang waktu. Bayangkan, lubang hitam bukan hanya titik akhir, tetapi jalan pintas kosmik ke tempat lain di semesta, atau bahkan ke semesta paralel. Ilmuwan seperti Kip Thorne dan Leonard Susskind pernah menyatakan bahwa lubang hitam mungkin menyimpan informasi dari semua yang mereka telan, dan bahwa informasi itu tidak hilang, hanya disimpan, mungkin di suatu tempat yang belum kita pahami. Teori-teori seperti multiverse, brain world, hingga spekulasi bahwa lubang hitam bisa menciptakan anak semesta semakin membuat batas antara sains dan fiksi menjadi kabur. Tapi jika benar, jika lubang hitam adalah pintu menuju dunia lain, pertanyaannya adalah, apakah mungkin bahwa di sisi lain lubang hitam ada peradaban lain yang sedang mempelajari kita, seperti kita mempelajari mereka? Lubang hitam memang gelap, tapi siapa sangka mereka bisa bergetar, bahkan mengeluarkan suara? Pada 2003, para astronom dari NASA menangkap gelombang tekanan dari lubang hitam di galaksi Perseus. Ketika frekuensinya dikonversi, hasilnya adalah nada B datar, tapi 57 oktav di bawah nada paling rendah di piano. Suara ini terdengar lebih seperti dengungan semesta sebuah lagu kosmik yang telah bergaung selama jutaan tahun. Namun yang lebih mengejutkan adalah teori dari fisikawan legendaris Stephen Hawking, bahwa lubang hitam sebenarnya bisa menguap. Fenomena ini disebut radiasi Hawking. Menurutnya, lubang hitam bukan benar-benar abadi. Partikel-partikel virtual di sekitar event horizon dapat menyebabkan lubang hitam perlahan kehilangan massa, hingga akhirnya menghilang secara perlahan. Ini berarti bahkan objek tergelap dan paling kuat di alam semesta, suatu hari bisa lenyap tanpa bekas. Pertanyaannya sekarang adalah, jika lubang hitam bisa bernyanyi dan juga bisa mati, apakah mereka adalah bagian dari siklus kehidupan kosmik yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Kita telah menyusuri perjalanan dari lubang hitam kecil menuju monster kosmik yang menelan galaksi,
hingga teori-teori gila yang menyebut mereka sebagai gerbang menuju semesta lain. Lubang hitam bukan hanya objek yang menakutkan, mereka adalah penjaga rahasia terdalam dari realitas itu sendiri. Albert Einstein pernah berkata, "Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan." Dan memang, ketika kita berhadapan dengan lubang hitam, pengetahuan kita mulai kabur dan imajinasi menjadi kompas satu-satunya. Hari ini, para ilmuwan masih mencoba memahami apa sebenarnya lubang hitam itu. Apakah mereka hanya kuburan bintang, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui ruang, waktu, bahkan logika? Dan inilah pertanyaannya untuk kalian semua, para penjelajah pikiran. Bagaimana dengan pendapat kalian tentang lubang hitam? Apakah kalian punya teori gila sendiri tentang apa yang tersembunyi di balik kehampaan mereka? Tulis di kolom komentar dan siapa tahu teori kalian bisa jadi video kami berikutnya.